hanya kisah saja ya Pak ya, bisa benar bisa tidak, tapi kita bisa ambil ibrahnya. Bagaimana seseorang itu yang menjaga kesucian hatinya, menjaga kesucian dirinya, ya di zaman Malik bin Marwan ada seseorang Pak ketika meninggal itu tidak ada yang mau menyolatkan jenazahnya, ya, tidak ada yang mau menyolatkan jenazahnya. Coba, ya, kenapa? Karena penilaian orang terhadap orang tersebut sebagai ahli zina, sebagai tukang peminum khamar, ya. Jadi kebayang apa orang yang tidak melakukan kemudian dituduh jika tumbler lagi, ya. Tumbler bilang kayak cuma gara-gara tumbler jemuran di tumbler tadi itu 300.000 itu jadi heboh, ya, betul tidak Pak? Itu orang yang kalau tidak melakukan Pak, ya, dia tidak melakukan dituduh kasihum, tapi kalau melakukan dituduh kasihum ya memang benar gitu, malah kasihum harus sama gitu kan. Ini ada orang Pak ya, dituduh sebagai pezina, dituduh sebagai tukang minum khamar sampai matinya tidak ada yang menyolatkan, ya, tidak ada yang menyolatkan, yang tahu cuma istrinya, ya. Makanya Bapak Ibu, ya, kadang ketika kita memahami hadis warajulun yunfiqu biyadihi hatta ta'lamu ma shimalihi, gitu kan, seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kiri tidak tahu. Khusus bagi istri tidak tahu juga, ya, khusus bagi istri mah. Tapi kalau kita bisa menyembunyikan ya nggak masalah. Tapi kalau seandainya istri tahu, maka kita tetap tidak keluar dari hadis seseorang yang bersembunyi dari tangan kirinya itu. Kenapa? Karena istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Bukan berarti harus minta izin ya Pak ya. Ya, kalau Bapak mau sedekah, mau infak, bahkan mau nikah lagi, nggak usah minta izin. Iya. Ibu mah heboh, kalem ya. Karena ibu tahu itu udah biasa cengar langsung pas disebut begitu. Langsung cengar langsung melotot. Ya. Iya, kalau masalah infak, Bapak tidak perlu minta izin sama istri, ya. Gitu. Tapi kalau seandainya istri tahu, maka tetap Bapak masih termasuk kategori 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Kenapa? Karena istri itu libas, pakaian. Ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Artinya tidak ada. Makanya kan Nabi saja ketika bangun tahajud beliau membangunkan keluarganya. Sementara tahajud itu kan ibadah rahasia, Pak. Ya, tahajud itu ibadah rahasia. Tapi tidak ada rahasia ketika tahajud dilakukan antara suami dan istri, ya. Jadi tidak ada masalah iman insyaallah, ya. Jadi jangan sampai hadis tadi, ya, hadis tentang 7 golongan itu dipahami bahkan kepada istri pun harus sembunyi-sembunyi, tidak tahu sama istri, itu pengecualian. Gitu ya Pak ya. Nah makanya orang ini hanya diketahui oleh istrinya Pak, ya, bahwa dia itu sebagai orang yang baik. Makanya ketika dia mati di tengah jalan, boleh di sisi jalan, pokoknya lagi dalam perjalanan meninggal Pak, tidak ada yang mau memeliharanya, tidak ada yang mengambilnya, bahkan sebagian besar itu mencibirnya, ya. Terus lewatlah Khalifah Malik bin Marwan, zaman Turki Utsmani itu, siapa Pak? Saya Semoyono, bulan kayaknya kita lakukan nama, tapi tidak, biar tahu nanti biar bapak-bapak ini Turki Utsmani, akhirnya akan diinatin gitu ya. Datanglah Khalifah itu, kemudian ditemukan itu Pak, ya, ditemukan orang itu dengan rombongannya, dia menemukan jenazah tersebut. Tiba-tiba datang seorang perempuan, ya, kemudian dia mengatakan, berbahagialah wahai waliullah, katanya. Kaget si Khalifah teh. Kenapa mau mengatakan seperti itu ketika orang-orang mencibirnya, ketika orang-orang tidak mau memeliharanya? Terus baru istrinya bercerita, ya, baru istrinya bercerita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah khalifah, dan semasa hidupnya orang ini dia punya keyakinan sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak menyolatkannya, ya, tapi dia berkeyakinan khalifah akan menyolatkannya, ya. Zaman dulu itu Pak nggak butuh Pak bukti tertulis, akhirnya sebatas tertulis sebenarnya, ya. Anak kasih ke ibu ngasih ke anaknya jangan sebat tertulis, itu tidak, ya. Perlu ini anak orang tua ngasih ke anaknya harus sebat
tertulis. Zaman dulu itu enggak Pak, benar-benar unsur kepercayaan, kecuali hutang piutang. Ya, kalau hutang piutang ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ya, harus ditulis. Nah, makanya si khalifah ini percaya betul, ya. Kenapa aku memanggilnya dengan waliullah? Ternyata orang ini Bapak Ibu setiap malam betul dia mendatangi tempat prostitusi, tapi dia mau bagi-bagi uang, ya. Nah ini kan menjadikan dalil oleh sebagian orang ya untuk tadi ya berdakwah di dunia gelap ya. Nah itu juga harus hati-hati juga ya. Kenapa? Karena kita juga tidak boleh memancing prasangka orang ya, tidak boleh memancing prasangka orang ya, harus harus ya tetap ya ada yu'azzim sya'airallah. Kita itu harus menampakkan syiar-syiar Allah ya. Di satu sisi begitu ya, jadi Bapak Ibu kalau ke masjid harus serumputan biar nggak ketahuan karena itu bagian dari syiar Allah yang harus ditampakkan. Kenapa? Karena ada khawatir ada fitnah yang jauh lebih besar ya. Nah ini memang ya bisa zaman dulu dan tidak bisa dijadikan hujah oleh kita, dalil oleh kita melakukan hal yang sama ya, itu hanya untuk kekhususan saja begitu. Ya kemudian khatib rahimahullah, benar ya bahwa orang itu sering pergi ke tempat prostitusi, kemudian dia membagi-bagikan uang supaya pada malam itu orang itu tidak bekerja Pak. Ya, dia berharap bahwa dia sudah menutup pintu dosa pada malam itu. Begitu pula dia membeli minuman keras, membawa minuman keras walaupun hanya dari satu toko, setidaknya orang yang bermaksud ke toko tersebut tertutup pintu maksiatnya. Walaupun dia bisa pergi ke toko lain, tapi ini kan bagian dari ikhtiar beriman, ya. Bagian dari ikhtiar seseorang untuk menutup pintu keburukan. Kata Nabi SAW dalam semuanya disebutkan apa? Inna minan nas, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang membuka pintu kebaikan, ya, menutup pintu keburukan. Dan ada juga orang yang membuka pintu keburukan, menutup pintu kebaikan. Ya, manusia itu seperti itu. Nah makanya khatiman orang ini berarti kan orang-orang yang sudah terjaga Bapak Ibu. Ya. Kubantu disebut pintu kiai kekasihmu. Kenapa? Karena dia ingin menjaga apa? Keikhlasannya. Ya inilah orang-orang yang tazkiyatun nufus. Kadang orang yang tazkiyatun nufus itu secara zahir mungkin tidak tampak soleh Pak. Ya, secara zahir tidak tampak soleh, ya. Tetapi hatinya, makanya nufus itu kan jiwanya. Contoh misalnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu Pak, beliau memberikan nasihat kepada kita, la tas'al akhaka an siyami. Jangan kau tanya saudara ini tentang siamnya, tentang saumnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau subuhan, atau ditaruh surat, Pak menuju saum kan? Enggak usah Pak, ya. Jangan. Kenapa? Karena kalau orang itu ditanya tentang saumnya, apabila dia menjawab saya sedang saum, maka bisa bangga Pak. Ustaz saum. Langsung Bapak nggak lihat hati saya, tapi hati saya berbunga-bunga. Ustaz ditanya, puasa Ustaz. Dalam hatinya ya. Terus ketika dia menjawab tidak saum, ya, Ustaz saum nggak? Oh, enggak, kalau saya menjadi ke saum, ya. Terus dia cari-cari alasan, nggak perlu cari-cari alasan, kesaum ente, betul tidak? Oh, tadi aku kedakan dia, kalian ini bakal yang menyembuhkan segala macam, nggak perlu dijelaskan. Tapi kita itu untuk menutupi kan, Pak, menutupi izzatnya sebetulnya, menutupi kemuliaannya. Ya, kenapa? Karena dia seorang ustaz misalnya, sehingga dia harus mencoba menutupi. Makanya hazanat nafsa, jadi sedih hatinya. Ya, makanya Ibrahim bin Adham itu Pak disuguhin teks saja, dia berbuka. Ya, hanya sekedar disuka ada orang yang menyuguhin makanan, atau misalnya cuma nawarin ciki misalnya, udah langsung dimakan. Kenapa? Karena untuk menjaga kesucian dirinya. Karena boleh jadi Bapak Ibu ya tentu Bapaknya insya Allah hanya terjaga. Ya. Ini saya ingin menjaga kesucian hatinya. Jangan sampai amalan itu terkotori tadi. Dengan apa? Dengan ria, dengan sum'ah, ya, dengan ujub nantinya. Ya, tidak seberapa sebetulnya. Bapak menuju saum, menuju saum, tapi kan kita tidak tahu Pak bagaimana hati kita. Ya, jadi jangan pernah tanya saudaramu itu tentang saumnya, ya. Ibu saum kan biarin aja, dia ngambil keputusannya masing-masing, nggak usah ditanya-tanya. Kenapa? Karena kadang amalan hati itu bisa ternodai oleh amalan zahir, ya. Nah ini namanya apa? Takhliyah. Ya, takhliyah artinya membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk ya, yang bisa mengotori
jiwa, ya. Dan itu susah sih kata iman, ya, susah. Bagaimana kita bisa sampai level orang yang tadi diceritakan, ya. Wah, kita luar biasa ya. Banyak tantangannya kata iman. Nah, yang kedua apa? Menghiasi dengan sifat mulia. Jadi takhliyah qabla tahliyah. Ya, istilahnya takhliyah qabla tahliyah. Bersihkan dulu diri kita, baru setelah bersih dihiasi, ya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi membersihkan dulu diri kita, belajar dulu kita membersihkan diri tong hasad, ulah dengkian, ya, ulah sirikan, ya, ulah panasan, ya. Kadang kita mau panasan ya, batur nu punya iPhone 17 baru, kurang beri. Nah, paling nyicil atau apa? Ya memang urusan naon, kalau paling nyicil memang urusan naon gitu. Ya, nah itu namanya apa? Itu tempat, kita ya Allah ya kan, apa untungnya bagi kita coba? Ketika kita dengki sama seseorang, apa untungnya bagi kita? Ya, ketika orang lain memiliki apa yang tidak kita miliki, itu apa untungnya bagi kita? Ya udah, ya. Emang sulit kita iman, ya, sulit yang beriman. So kayaknya ibu-ibu, ribut tak ku inara rusli. Ibu teh banyak yang membela istri itunya, istri apa namanya? Istri pertamanya siapa namanya? Istri pertamanya Ihsan. Siapa tahu nggak? Mawa Bu. Ya. Kenapa kita terima dengan urusan orang Bu ya? Hati-hati ibu-ibu ya. Dan jangan sampai kita justru malah mendukung sesuatu yang salah. Ya. Ya, ini mah contoh ya, bilang contoh nih. Contoh bahwa hati kita itu masih kotor ketika kita mempermasalahkan urusan batur. Dan terkadang kita itu lebih condong kepada orang yang benar yang apa? Yang jadi korban, padahal yang korban itu bisa jadi apa? Salah. Betul tidak? Kalau ada orang yang nikah sendiri misalkan, benar nggak Pak? Boleh nggak? Boleh. Ya, kebayang nggak Bu ya? Ini memisahkan contohnya banyak contoh. Makanya itu tong banyak yang baca gosip ya Bu ya. Dari saya mah buat contoh saya mah. Ya. Cuma lewat ya. Jadi saya terus membaca komentar betapa orang-orang itu ya Bu ya, berkomentar itu tidak pakai ilmu ya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun, tidak ada satu kata pun yang kita keluarkan, yang kita jadikan komentar ya, kecuali sebenarnya ditulis oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita terjebak, emosi kita tergiring ya. Kebayang dong kalau seandainya si IR ini sudah menikah ya, walaupun tidak tercatat di catatan sipil yang resmi misalnya ya, tidak tercatat di KUA ya, tapi kalau secara agama sah misalkan ada walinya, ada saksinya, ada maharnya ya, sah secara saksi. Dari catatan KUA bukan syarat, kita betul tidak? Itu hanya perlindungan yang memang butuh ya perempuan tercatat di catatan sipil itu butuh. Tapi kalau seandainya dia itu menikah, kemudian istri pertamanya tadi menuduh berzina dan kita dukung dia, ingat Bapak Ibu, menuduh berzina perempuan muhsanah, ya, perempuan yang baik-baik itu apa? Sab'atul wabiqat. 7 di antara dosa besar adalah menuduh perempuan berzina. Makanya ibu-ibu kalau kita tidak tahu apa-apa, jempling gitu urusan itu, ya. Kenapa? Karena menunjukkan hati kita itu masih sibuk dengan urusan orang lain, masih sibuk dengan perkara yang tidak ada untungnya bagi kita, ya, begitu. Contoh lagunya intermezzo, ya. Baik, di dalam Al-Quran yang beriman kita bisa temukan bagaimana cara kita. Tadi kan pondasi untuk mensucikan diri itu pertama apa? Takhliyah, ya. Jadi bersihkan dulu dari segala macam dosa. Makanya yang pertama, ya, cara praktisnya itu pertama apa? Bertaubat, taubatan nasuha. Yang pertama itu at-taubah an-nasuh, ya. Taubatan nasuha, taubatan yang terus menerus. Ya, taubat itu Bapak Ibu tidak hanya sebatas apa? Tidak hanya sebatas ketika kita melakukan satu dosa yang kita rasa, tidak, ya. Tapi yang namanya taubat itu adalah kita kembali kepada Allah secara terus menerus. Tubuh ilallahi jami'an, ya. Kembalilah kalian kepada Allah semuanya, gitu. Maka Nabi SAW
Beliau beristighfar kepada Allah berapa kali? 100 kali setiap hari, ya. Hadis dari Imam Muslim itu. Makanya kata para ulama, kalau kita sudah beristighfar selama 100 kali di waktu pagi, maka tidak perlu di waktu sore, karena itu sudah mencukupi. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mendawamkan zikir pagi petang, ya kemudian istighfarnya itu dilakukan di pagi hari, maka di sore hari sudah tidak perlu. Berdasarkan hadis ini. Tapi saya mau ya, maka wae tapi itu sudah mencukupi, ya sudah mencukupi. Ya. Di dalam Al-Quran surah Tahrim ayat 8 Allah Taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, asal rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, ya. Supaya apa? Supaya Allah menghapuskan segala macam dosa-dosa kalian, keburukan-keburukan kalian. Kalau ada kata asa pada bahasa Arab, kata Ibnu Abbas, asa itu lil wujub. Asa itu menunjukkan kepada wajib. Artinya kalau Allah mengatakan asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, maka wajib, ya, Allah mengampuni apa? Dosa-dosanya. Kalau orang itu bertobat dengan taubatan nasuha, ya. Dosa paling besar apa?